Ya, pemirsa Suara Harapan, di sore hari ini kembali lagi saya berada di redaksi Suara Harapan, dan di sebelah kanan saya ada narasumber yang ganteng ya. Oke, selamat sore Pak Mel. Selamat sore. Ya, hari ini kita ada di ruang podcast redaksi Suara Harapan. Pak Mel, bagaimana kabar? Kabar baik selalu. Terima kasih sekali lagi untuk Suara Harapan. Oke, ya. Perlu diketahui bahwa redaksi Suara Harapan ini tepatnya berada di Bukit Silas, di Dusun Dendeng, Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Pak Mel, izin. Kemarin kita telah sama-sama ngopi di kantor dewan di part yang pertama, dan hari ini kembali lagi kita akan ngobrol pintar di part yang kedua dengan tema yang tentu tidak sama seperti yang pertama. Di tema yang kedua ini, pemirsa, penyimak, penonton, kita akan meminta tanggapan dari aktivis ya. Ya, nanti siap. Pak Mel langsung juga memperkenalkan nama juga ya sebentar. Aktivis terkait dengan keputusan Bupati Kupang, di mana untuk sementara karena LPJ 2024 belum selesai, sudah diberi teguran 1-2 dan akhirnya tidak diindahkan, dan akhirnya Bupati mengambil langkah tegas untuk menghentikan sementara 15 kepala desa di Kabupaten Kupang. Nama-nama desa nanti kita akan tertera di bawah ini. Nah, dari sudut pandang sebagai aktivis terhadap keputusan Bupati seperti apa Pak Mel? Memperkenalkan nama terlebih dahulu. Baik, sekali lagi terima kasih Abang Senior sebagai ownership Suara Harapan yang hari ini perlu saya secara pribadi mengakui dan memberi apresiasi, di mana masih memposisikan diri sebagai seorang jurnalis yang berdiri pada garis netral dan profesional. Oke, terima kasih. Bagaimana memberikan ruang yang seimbang kepada narasumber dan juga memberitakan informasi kepada masyarakat secara berimbang. Itu satu hal yang perlu diapresiasi, dan itulah tujuan kita sebagai aktivis dan wartawan. Oke, kira-kira begitu ya, Pak. Pemirsa, hari ini Suara Harapan mendapatkan satu pujian dari aktivis. Tapi hormat. Pujian ini bukan berarti harus terbang tinggi, tapi ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Silahkan Pak Mel. Ya, baik. Jadi saya Melianus Alopada tentunya sudah tidak asing ya di podcast Suara Harapan, karena ini yang sudah kedua kalinya, dan tentu sudah jelas bahwa apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana ketegasan seorang pemimpin, seorang kepala daerah. Nah, sebelum lebih jauh, saya juga ingin menyampaikan bahwa sebelumnya saya sempat membuat satu video singkat untuk memberi apresiasi kepada Bupati Kupang atas keputusannya dalam memberhentikan 15 kepala desa di Kabupaten Kupang. Tentu saja itu hal yang perlu kita apresiasi. Dan sekali lagi saya bicara di sini bahwa itu ketegasan yang didasarkan pada aturan. Jadi itu baru namanya pemimpin yang tegas. Tegas karena aturan memberi ruang, bukan tegas karena kemauannya, sikap pribadinya, bukan. Yang benar adalah tegas didasarkan pada aturan, bukan tegas karena keinginan. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks kepala desa ini, dalam konteks kepala desa ini sekali lagi saya mengatakan bahwa ini ketegasan yang didasarkan pada aturan, dan kemarin secara pribadi, secara khusus saya sudah memberikan apresiasi. Namun ada beberapa catatan-catatan yang mungkin melalui podcast ini saya bisa sampaikan. Catatan-catatan kritis itu adalah bagaimana sikap profesional dan tidak tebang pilih terhadap semua kepala desa. 160 desa. 160 desa, 17 kelurahan, itu bagaimana sebagai kepala daerah bisa
menegakkan aturan yang sama pada mereka. Oke, ada keadilan. Ya, ada keadilan. Okay. Apalagi di berbagai media itu kan kita sudah lihat bahwa ada beberapa desa yang memang ada kejanggalan-kejanggalan, ada persoalan-persoalan di desa. Nah, kalau sampai dalam audit dan tidak ditemukan dan tidak ada ketegasan terhadap persoalan-persoalan itu, maka akan timbul pertanyaan. Patut dipertanyakan. Ya, akan timbul pertanyaan publik dan itu menjadi satu hal yang akan menurunkan kepercayaan publik terhadap seorang kepala daerah. Dalam hal ini pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kupang yang hari ini dipimpin oleh Bapak Yosef Lede. Saya pastikan bahwa hari ini sementara di publik lagi dipercaya dengan ketegasan-ketegasan yang berdasarkan aturan tadi. Ya. Kemudian ada beberapa kebijakan yang tentu saja sampai mendapatkan penghargaan bahwa sebagai seorang pemimpin yang inspirator. Dan poin penting di sini adalah bagaimana memberi pelayanan publik secara utuh, secara merata. Jangan karena ada tendensi kemudian tebang pilih. Karena ini sangat sensitif. Bagaimana memberhentikan 15 kepala desa, ini satu hal yang sensitif. Sementara loh, sementara ya. Menurut penilaian saya sebagai warga sensitif Kabupaten bagaimana? Kupang, Maksudnya sensitif. Ya, menurut saya bahwa jika ada kejanggalan-kejanggalan yang memang tidak mampu dipertanggungjawabkan, maka benar-benar harus didorong ke APH. Jika tidak, itu akan menjadi buah bibir masyarakat di bawah, masyarakat yang ada di desa. Makanya saya katakan bahwa ini sensitif. Bapak Bupati sudah berani mengambil langkah tegas, maka hari ini masyarakat Kabupaten Kupang menunggu hasil dari ketegasan itu.